Gerakan Nurani Bangsa yang terdiri dari berbagai tokoh nasional, pemuka agama, dan akademisi menyatakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI yang dinilai membuka peluang bagi kembalinya dufungsi TNI. Mereka mendesak agar revisi tersebut dibatalkan demi menjaga profesionalitas TNI dan supremasi sipil dalam demokrasi. Pernyataan ini disampaikan dalam jumpa pers bertajuk Jaga TNI dari Pelemahan Profesionalitas yang berlangsung di Sekolah Tinggi Filsafat Triakarya Jakarta pada Selasa 18 Maret 2025. Jadi kalau kami tentu permintaannya adalah dibatalkan, bukan ditunda. Dibatalkan karena tidak ada urgensinya. Dalam kesempatan tersebut, Pendeta Darwin Darmawan menegaskan bahwa revisi Undang-Undang TNI ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi, yaitu supremasi sipil yang kuat. Menegaskan bahwa supremasi sipil itu penting, dan itu sebabnya TNI perlu kembali ke barat. Demokrasi itu memberi ruang seluas-luasnya pada partisipasi rakyat, sebab negara ini milik rakyat, bukan penguasa. Sementara itu, Kardinal Suharyo mengajak para pemimpin bangsa untuk mengedepankan nuraninya saat pengambilan keputusan terkait revisi Undang-Undang TNI. Para pemimpin bangsa mungkin perlu memberi waktu lebih untuk bertanya kepada nurani masing-masing. Apakah jalan yang sekarang kita tempuh, kita rencanakan, itu sungguh-sungguh sesuai dengan jiwa dan semangat para pendiri bangsa, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Menutup jumpa pers, Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan pesan dari Gerakan Nurani Bangsa terkait revisi Undang-Undang TNI, menegaskan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalitas institusi militer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, seruan Gerakan Nurani Bangsa adalah bahwa penempatan anggota TNI aktif ke dalam institusi sipil justru akan melemahkan profesionalitas TNI. TNI menjadi tidak fokus dengan fungsi utama dan tugas pokoknya sebagai alat negara di bidang pertahanan sesuai amanat konstitusi. Kedua, berbeda dengan tradisi sipil yang terbiasa saling berbagi perspektif dan berargumentasi objektif untuk mendapatkan kesepakatan saat hadapi perbedaan dalam kelola kehidupan bersama, militer dididik ketat, taat komando hierarkis, dan berwenang melakukan kekerasan bersenjata. Watak khas yang positif bagi organisasi militer itu di institusi sipil justru akan membunuh demokrasi. Hal tersebut tidak hanya menghilangkan partisipasi publik, tapi juga berpotensi melanggar HAM dalam menata kehidupan bersama. Yang ketiga dan terakhir, TNI sebagai alat negara dan DPR sebagai lembaga wakil rakyat harus mampu merawat kepercayaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di negeri ini. Pengingkaran terhadap kehendak reformasi berupa penegakan supremasi sipil akan membuat kedua institusi tersebut tercerabut dari rakyat. Karenanya, pemerintah dan DPR tidak boleh menyusun undang-undang yang menyimpang dari amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR nomor 6 MPR tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri dan nomor 7 MPR tahun 2000 tentang peran TNI dan peran Polri.